Arisman. Ini sedikit tambahan ketika salah satu ayat yang menjelaskan bahwa ketika kita ingin merubah nasib suatu kaum, kita yang harus merubahnya sendiri, gitu kan. Berawal dari kita, untuk semuanya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum ketika kaum itu merubahnya sendiri. Begitulah kira-kira Arisman. Jadi itu makna dari sebuah pergerakan, bagaimana berawal dari kita, kesadaran itu yang harus timbulkan, yang merangsang pemikiran-pemikiran, kemudian merangsang sebuah naluri untuk bisa kita bergerak, insting untuk kita bisa berpijak terhadap satu kebenaran, itu tentunya tidak lepas dari literasi. Jadi membaca buku, itu teman-teman ya tidak hanya membaca buku lah, berdiskusi lah, berbicara, terus melihat konten-konten positif di Instagram, di Twitter, di sosial media manapun, itu bagian dari literasi yang positif. Tentunya apa yang sudah kita apa yang sudah dunia hadirkan pada saat ini tentang media sosial ataupun teknologi itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Bahkan ketika kita mempunyai Instagram pun, banyaklah tokoh-tokoh yang berpengaruh menginfluenskan kita untuk bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Misalnya Najwa Shihab, kemudian masih banyaklah tokoh-tokoh yang bisa berpengaruh terhadap dunia literasi. Kemudian ya kita pun bagaimana caranya membungkus itu semua dengan hal-hal yang positif, agar kesadaran kita bisa menjadikan ujung tombak bagi perubahan bangsa ke depan. Jadi literasi itu memang sangat penting dilakukan, karena tadi ya yang disampaikan bagaimana pentingnya terutama dalam pergerakan organisasi kepemudaan gitu. Nah, kalau menurut Kang Aji sendiri nih, berdasarkan tadi ya fenomena tadi, kemudian berdasarkan penjelasan tadi, sejauh mana literasi ini kemudian memberikan dampak terhadap pergerakan, gitu, pergerakan organisasi kepemudaan. Seperti ini, setiap organisasi kepemudaan itu mempunyai kode etik ataupun produk-produk yang dilahirkan secara hukum yang harus dipatuhi dari setiap anggota organisasinya. Dan lahirlah sebuah pendidikan di organisasi untuk membentuk karakter kita, mental kita. Karena saya pun sangat merasakan, Arisman, ketika berorganisasi itu sedikitnya karakter, dan bukan sedikitnya, banyak karakter-karakter yang terbentuk dengan sendirinya ketika berorganisasi. Mental yang sangat kuat itu hanya bisa dilatih di organisasi ketika muda. Dan dunia organisasi kita sebut itu sebagai dunia literasi juga. Dunia organisasi, dunia literasi, karena di dalam organisasi banyak melahirkan pemikiran-pemikiran. Seperti pemikiran apa? Pemikiran yang moderat, pemikiran yang toleran. Karena ketika sebuah organisasi menggiring masa organisasinya, anggota organisasinya, kader-kader organisasinya ke arah yang lebih baik, maka dari mungkin berapa persen, sekian banyak masyarakat Indonesia terselamatkan oleh orang-orang organisasi, gitu kan, generasi mudanya. Baik organisasi manapun gitu, organisasi manapun itu menjadi organisasi yang bisa menginspirasi kehidupan untuk menapaki jalan-jalan kebenaran. Dan ketika kita ingin menjadi seseorang yang belajar, kita perlu adanya proses. Dan ketika organisasi dikaitkan dengan sebuah dunia literasi pun, karena tadi bicara tentang organisasi, setiap organisasi adalah dunia literasi, gitu kan. Di pendidikan-pendidikan ataupun pelatihan-pelatihan, bagaimana di pelatihan-pelatihan itu beberapa materi itu tentunya tidak lepas dengan kaitannya tentang literasi. Misalnya
Saya pernah mengikuti pelatihan kader. Ketika di pelatihan kader itu ada yang namanya materi tentang nilai dasar kepemimpinan. Nilai dasar kepemimpinan itu tidak lain dan tidak bukan adalah dari sikap dari kita yang ingin membentuk satu sikap yang itu sikap kita tersebut adalah sikap yang bermanfaat untuk orang lain. Dan bagi saya yang relevan di dunia organisasi dengan dunia literasi pun itu tentunya mempelajari sikap kepemimpinan itu melalui praktek lapangan, dan sebelum praktek lapangan membaca referensi-referensi buku, perkataan seorang tokoh, jalan berpikir buku. Jadi si buku itu mengajarkan tentang apa, jalan berpikir bukunya itu kemana, dan kisah-kisah apa yang bisa dipelajari dalam buku itu tertuang di sana dan bisa saya pelajari. Akhirnya pembelajaran tersebut bisa membuahkan sebuah sikap. Nah, sikap itu yang kemudian dilakukan dan menjadi sebuah pengalaman, dan pengalaman itu sangat berharga untuk kita terus membenturkan kisah-kisah kita dengan dunia-dunia kenyataan ini yang penuh dinamika, yang penuh permasalahan, yang harus bisa kita selesaikan. Artinya, ketika kita mengenal organisasi, sudah pasti setiap organisasi adalah dunia literasi. Dan ketika kita berliterasi di organisasi, tentunya kita akan memecahkan sebuah masalah-masalah dunia ini. Apalagi masalah bangsa, yang tadi mungkin kritik pemerintah dan lain sebagainya. Dan masalah itu menjadi sebuah kajian bagi kita untuk bisa kita refleksikan agar di kemudian hari tidak terjadi kembali hal-hal yang negatif yang mungkin bisa kita benahi sama-sama. Artinya kita bangun semangat sama-sama di setiap organisasi, dan jangan lupa literasi itu penting bagi orang-orang yang berorganisasi. Oke, luar biasa penjelasannya ya. Jadi di sini kita bisa menangkap bahwa organisasi mampu menghidupkan lingkungan literasi gitu ya. Maksudnya menjaga marwah-marwah literasi itu agar tetap konsisten gitu ya. Bagaimana setiap anggota dari organisasi itu pasti jadinya terbiasa dengan melakukan literasi dalam konteks banyak hal gitu ya. Oke, Kang Ajis, sejauh ini kita bisa mendapatkan poin bagaimana pentingnya literasi bagi kita selaku pemuda, terutama kaitannya dengan organisasi kepemudaan begitu ya. Nah, barangkali Kang Ajis ada closing statement dari Kang Ajis tentang bagaimana pentingnya literasi ini bagi pemuda gitu ya, bagi pemuda. Jadi ketika kita menjadi seorang manusia yang lahir di dunia, itu adalah konsekuensi kita untuk belajar bagaimana dunia ini mengajarkan tentang kehidupan yang akan datang. Dan dalam Quran pun sering banyak diajarkan tentang bagaimana kita harus bebas dari dunia kegelapan. Seperti ayat yang berbunyi, yukhrijuhu minadzulumati ilan nur. Harus bisa keluar dari zona gelap menuju terang benderang. Artinya terang benderang itu bisa ditapaki dengan sebuah proses kita membaca, dan hasil dari bacaan kita adalah senjata bagi kita untuk bisa memecahkan masalah. Karena teringat dalam sebuah kata-kata yang memang itu tidak lepas dari makna pergerakan hidup saya, yang dimana jangan lupakan sejarah. Sejarah itu bisa kita pelajari dengan membaca. Dan ketika kita bisa mampu menuangkan gagasan-gagasan dengan catatan kita pernah membaca sejarah, kita mempunyai pengalaman, kemudian kita banyak berdiskusi dengan kawan-kawan, dengan aktivis-aktivis, itu tentunya menjadi referensi bahwa kita punya loh kemampuan untuk menuangkan ide yang literasinya itu dituangkan dalam bentuk tulisan, dipublikasi sekarang media sosial sangatlah inklusif dan
sangatlah inkubatif, yang artinya ketika kita manfaatkan dengan hal-hal positif seperti itu, maka orang lain pun akan terinspirasi dengan apa yang kita sampaikan secara kisah-kisah yang sangat inspiratif lah gitu. Karena ketika hidup, sekedar hidup, babi hutan pun hidup. Jika bekerja, hanya sekedar bekerja, kera pun bekerja, itu kata Buya Hamka. Artinya, janganlah kita seperti binatang yang hanya makan, kemudian berlari, kemudian mencari makan, mencari jodoh. Janganlah seperti itu. Kita pun dikaruniai otak dan pikiran kita untuk kita manfaatkan untuk belajar gitu. Tentunya literasi penting bagi kita sebagai manusia yang terus belajar, dan tentunya kita harus syukuri bahwa manusia adalah makhluk yang mulia di mata Tuhan. Oke, luar biasa Kang Ajis. Terima kasih atas informasi, pengetahuan, pengalaman yang sudah disampaikan tentang literasi. Sebenarnya ini waktunya sangat singkat gitu ya Kang Ajis untuk membahas literasi. Masih banyak hal yang banyak, ini nggak cukup berapa menit, ini harus berjam-jam gitu. Tapi mudah-mudahan konten ini bisa sedikitnya memberikan stimulus tentang bagaimana kegiatan literasi itu bisa berjalan gitu di dalam organisasi kepemudaan. Ya, organisasi kepemudaan yang kita maksud itu bukan hanya organisasi kemahasiswaan ya, organisasi lain pun, termasuk mungkin organisasi-organisasi di sekolah-sekolah gitu ya. Yang bisa memberikan dampak kesadaran dan pemikiran-pemikiran kritis yang kemudian bisa membangun gitu ya, termasuk untuk perannya untuk negara kita gitu ya. Kang Ajis, terima kasih sekali atas waktunya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi gitu ya tentang isu-isu terkini, karena kan sekarang nih baru dasarnya aja nih tentang literasi ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa membahas isu-isu terkini yang kemudian kita perbincangkan, yang bisa menjadi stimulus bagi sobat milenial untuk kemudian belajar melakukan literasi lebih jauh dan meningkatkan kesadaran kita, kepedulian kita terhadap negara kita. Gitu ya Kang Ajis. Oke, itu saja untuk video pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like apabila video ini bermanfaat, juga share, dan jangan lupa yang belum subscribe channel ini. Sekali lagi terima kasih Kang Ajis atas meluangkan waktunya, atas ilmu pengalaman yang sudah di-sharing di konten kita kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.